Eyo, kembali lagi di Fans Bola Uncensored. Sebelumnya, mohon maaf teman-teman, hari Senin tidak update dikarenakan masalah kesehatan ya. Dan karena kalau mau bahas pun kayaknya udah agak basi. Jadi langsung saja kita gas ke hari Jumat, video hari Jumat. Dan langsung ke section pertama itu section Premier League. Oke, langsung saja teman-teman nanti di weekend minggu ini akan tersaji weekday atau match day ke-6 dari Liga Inggris. Sebenarnya tidak ada banyak apa ya bisa dibilang partai yang tematik yang mungkin seru, cuman beberapa laga yang saya kurasi diantaranya adalah laga antara Crystal Palace melawan Liverpool, di mana ada kedua tim di Premier League yang belum pernah kalah. Lalu juga ada laga antara Newcastle United juga melawan Arsenal di Saint James Park. Kenapa? Karena ya dua-duanya sama-sama bermain di Liga Champions dan sepertinya akan menjadi partai yang seru. Namun masih banyak 8 laga lainnya lain yang masih seru. Langsung saja kita bahas di partai pertama. Nantinya teman-teman hari Sabtu jam 18.30 akan ada laga antara Brentford melawan Manchester United. Mainnya agak pagi, ini juga menguntungkan bagi kedua tim. Soalnya kedua tim ini sudah tidak bermain, bukan sudah tidak bermain ya. Brentford sudah bermain minggu lalu di Carabao Cup, sedangkan United udah nggak lolos sama Grimsby. Jadi bisa main lebih awal, itu hari Sabtu pukul 18.30. Kalau kita lihat dari tren rekornya, Brentford ini masih belum stabil lah ya di bawah Kate Andrew ini. Minggu lalu pun kalah melawan Fulham 3-1 dan sekarang harus melawan Manchester United yang sedang bisa dibilang bangkit setelah kemarin baru saja menang tipis 2-1 atas Chelsea di Old Trafford. Tentunya Manchester United ingin meraih kemenangan di sini, fans-fans MU ingin meraih kemenangan keduanya. Kasihan juga kepada mas-mas di internet, di sosial media yang dia bilang tidak akan cukur rambut sampai Manchester United dapat 5 kali kemenangan beruntun. Soalnya sekarang rambutnya udah kribo banget, udah segini nih. Teman-teman ntar lihat aja, cari sendiri ada fans United yang gak cukur rambut sampai United menang 5 kali berturut-turut. Dan ini menjadi kesempatan lah buat Ruben Amorim, seenggaknya buat bisa menang, seenggaknya untuk 2 kali berturut-turut. Ditambah performa Brentford yang belum stabil di bawah Kate Andrew saat ini. Ya, United diunggulkan di pertandingan pada akhir pekan nanti. Ada beberapa hal yang jadi catatan, yaitu adalah kartu merah dari Casemiro kemarin saat melawan Chelsea, mendapatkan kartu kuning kedua dan dapat suspension ya 1 kali pertandingan. Kemungkinan nanti di lini tengah yang akan bermain adalah Ugarte, side by side atau berdampingan dengan Bruno Fernandes. Ini cukup menarik ya sebenarnya dari Manchester United sendiri. Sebenarnya saya pribadi ini cenderung ataupun ingin memberikan kesempatan kepada Kobe Mainu. Pada musim panas lalu, teman-teman, Kobe Mainu ini sempat minta dijual ataupun dipinjamkan kepada manajemen Manchester United. Tentunya untuk mendapatkan menit bermain, mengingat nantinya tahun 2026 akan ada Piala Dunia. Yang which is posisi di CDM atau Central Defensive Midfielder di Inggris ini cukup seksi lah. Kayak Declan Rice sedikit maju ke depan, sekarang posisinya lebih ke CM. Praktis yang posisinya defensif midfielder murni adalah Adam Wharton yang kini bermain untuk Crystal Palace. So jika Kobe Mainu bisa bermain reguler di Manchester United, bukan berarti satu tempat di skuad Liga Inggris akan menjadi tempat miliknya. Namun sangat disayangkan Kobe Mainu tidak dapat pindah di musim panas kali ini. Namun juga tidak dapat kesempatan yang cukup banyak di bawah Ruben Amorim musim ini. Sudah main berapa kali ya kita cek teman-teman, kesempatan dari Kobe Mainu ini sangat disayangkan. Saya berharap Kobe Mainu bisa main tapu lagi. Tapi kemungkinan besar Manu Ugarte yang akan mengisi. Kalau kita lihat di awal-awal musim ini Ruben Amorim lebih mempercayakan posisi lini tengah kepada Casemiro dan juga Bruno Fernandes. Namun saat Casemiro tidak main, kadang Ugarte yang main. So far musim ini
Kobe Mainu sudah bermain 3 kali, namun menit bermainnya hanya 76 menit saja. Bermain penuh di FL Cup atau Carabao Cup, namun langsung tersingkir ya oleh Grimsby. Kalau kita lihat ini data statistik dari Kobe Mainu dari 5 pertandingan awal Manchester United di 2 laga awal lawan Arsenal dan Fulham ini ada di bench, tidak turun sama sekali. Di laga melawan Burnley turun selama 45 menit sebagai pemain pengganti menggantikan Casemiro ya. Menggantikan Mason Mount, sorry. Lalu juga melawan Man City hanya bermain 28 menit sebagai pengganti dan melawan Chelsea hanya main 3 menit aja. 76 menit tentunya kurang, sangat tidak cukup apalagi di laga besar melawan Chelsea hanya diberikan waktu 3 menit. So, agak berat untuk Kobe Mainu, berharap bisa memberikan performa terbaiknya, memberikan suguhan terbaik di latihan dan mendapatkan kesempatan di bawah Ruben Amorim tentunya di posisi CDM ya, double pivot. Oke, lanjut aja mungkin untuk United. Sorry, diunggulkan namun ya Brentford kayaknya belum stabil. United harusnya bisa menang ya kalau misalnya dia tidak aneh-aneh. Lanjut hari Sabtu ini ada Chelsea lawan Brighton and Hove Albion. Chelsea yang kemarin baru saja kalah melawan United dan untungnya lawan AFL Cup lawan Lincoln City ini menang 2-1 tipis meskipun sempat ketinggalan 1-0, namun Tyreek George dan juga pemain baru Facundo Buonanotte berhasil memenangkan Chelsea pada laga Carabao Cup dan nantinya Chelsea akan melawan siapa ya, lawan Wolves di lanjutan Carabao Cup. Sedangkan itu teman-teman untuk Brighton sendiri ini masih kurang penampilannya sebagai tim kejutan meskipun di awal musim ini agak berat ya uh, lawan-lawannya, namun hasil menang lawan Manchester City dan juga alarm merah buat Chelsea tidak bisa apa ya, bisa dibilang menampilkan performa seperti saat melawan United dan juga melawan Brentford yang draw di kebobolan menit terakhir. Brighton praktis tidak ada pemain yang cedera, hampir semuanya main. Namun satu hal yang menjadi catatan saya di sini adalah apakah Brighton, siapa posisi nomor 9 utama dari Brighton dan Hove Albion. Sebelumnya musim lalu Danny Welbeck selalu menjadi pemain nomor 9, sedangkan di awal musim ini di 5 pertandingan awal kerap si Fabian Hurzeler ini menurunkan Georgino Rutter yang memang kalau kita lihat posisi originalnya, posisi awalnya sebagai memulai karir adalah sebagai IMF atau attacking midfielder atau CAM, central attacking midfielder. Namun awal musim ini ditarik sedikit ke depan sehingga menjadi posisinya sebagai striker. Namun belum terlalu efektif. Kita lihat saja bagaimana Brighton dapat mencetak gol. So far mencetak golnya dari skema ini ya, pemain-pemain yang di lini kedua ataupun lini ketiga ya. Sedangkan itu teman-teman di Chelsea ini performanya masih belum bisa diharapkan, terlalu banyak proses untuk di Chelsea sendiri teman-teman. So far uh, cukup baik sebenarnya. Kalau dari segi performa mengumpulkan 8 poin dari 5 laga ya cukup lah. Kita nggak bikin baik, cuman cukup baik, kurang baik mungkin kalau buat level. Ya, tapi Chelsea apalagi waktu lawan MU kelihatan banget paniknya. Waktu di video hari Senin saya ingin sedikit membahas mengenai bagaimana Enzo Maresca yang melakukan panik substitution di saat Robert Sanchez terkena kartu merah. Langsung Chelsea melakukan 2 pergantian yang menurut saya cukup panik, langsung merubah switch formation yang awalnya PD bermain dengan 4-2-3-1 langsung mengganti menjadi 5-3 ya 5-3-1 ya 5-3-1 ya, tambah atau ya 5-3-1. Lalu juga uh, akhirnya tetap juga kebobolan setelah mengganti formasi, tidak ada hal yang berubah. Harus mencontoh Sunderland ya pada minggu lalu meskipun terkena kartu merah saat lawan Aston Villa, Reinildo Mandava.
tidak terlalu panik, tetap bermain sesuai filosofinya. Meskipun kebobolan lewat Matic, namun bisa menyamakan kedudukan lewat Isidore. Chelsea ini sedikit panik, sedikit tidak bisa mengontrol situasi, terutama kehilangan pemain. Ya, bisa dibilang cukup penting karena penjaga gawang harus menarik salah satu pemain ya outfield untuk menjadikan penjaga gawang. Kemarin tuh Estevao diganti oleh Philip Jorgensen. Namun balik lagi, Robert Sanchez masih dapat main sebenarnya karena suspensionnya sudah berjalan pada saat lawan Lincoln City. Namun menurut saya yang akan turun adalah Philip Jorgensen karena ya so far Robert Sanchez perlu merenungi menurut saya kesalahannya dan fans juga mungkin belum kondusif untuk melihat Sanchez dan menurut saya keputusan paling bijak bagi Enzo Maresca adalah untuk menurunkan Philip Jorgensen terlebih dahulu di posisi penjaga gawang. Ini yang sedikit lebih unik sebenarnya yang saya perhatikan. Infonya kalau Palmer ini cedera bisa 3 sampai 4 minggu. Cuman ini saya melihat di website transfer market ini belum ada keterangan nih bahwa Cole Palmer ini cedera. Namun pada saat melawan Manchester United ditarik pada menit 20, orang-orang bertanya anjing kenapa nih kayak Palmer diganti. Ternyata setelah melakukan press conference, Enzo Maresca mengatakan bahwa ini Palmer ini agak sedikit keluhan. Tadinya nggak akan dimainkan sejak menit awal saat lawan United, namun Cole memaksa untuk main sehingga akhirnya ya harus mengalami cedera tersebut. Belum ada info, berharap saya sih berharap Enzo Maresca mengistirahatkan Cole Palmer agar dapat kembali ke performa terbaiknya, tidak cedera lebih serius, tidak cedera berkepanjangan. Formasi 4-2-3-1 sepertinya akan kembali diturunkan oleh Enzo Maresca. Malo Gusto di kanan, Kukureya, Tosin, dan juga Chalobah mungkin akan menjadi opsi di lini belakang. Sedangkan Rich James, saya punya feeling besar sebenarnya Rich James akan sedikit bermain sebagai central defensive midfielder di bawah Enzo Maresca bersama dengan Moises Caicedo. Dilihat dari profil James yang memang bagus, kuat dalam bertahan, pandai memotong bola, dan Enzo Fernandez akan berperan sebagai pemain nomor 10 seperti saat melawan United. Di kanan mungkin ada Estevao, di kiri mungkin ada Pedro Neto karena Gittens dan juga Garnacho belum terlalu memperlihatkan performa terbaiknya. Joao Pedro tentunya ada di posisi sebagai striker. Chelsea diharapkan menang, namun Brighton tidak mudah sekali lagi. Oke, lanjut. Ini dia laga dari dua tim yang belum pernah kalah di Premier League. Ada Crystal Palace dan juga Liverpool yang sama-sama main jam 9 malam ya hari Sabtu tanggal 27 September. Palace dengan catatan 2 kali kemenangan, 3 kali draw, sedangkan Liverpool masih sempurna dengan 5 kemenangan. Meskipun menurut saya banyak catatannya. Perlu ataupun patut diapresiasi bahwa Liverpool ini bisa meraih 5 kemenangan secara berturut-turut di awal liga. Namun punya beberapa catatan, terutama di lini belakang dan juga di lini depan ke tengah. Ya bisa dibilang posisi nomor 10 dan posisi nomor 6 yang menjadi catatan Liverpool ini ada posisi dari fullback dan juga wing fullback sebenarnya karena bermain dengan formasi 4-2-3-1. Lalu juga formasi dari pemain nomor 6 dan juga formasi dari trequartistanya yang saya ini menjadi catatan. Yang pertama adalah dari sisi fullbacknya ya, kita akan bahas dulu sebelum ke Palace. Dua pemain barunya yaitu Jeremy Frimpong dan juga Milos Kerkez diharapkan oleh Liverpool tentunya dapat menggantikan peran dari Trent Alexander-Arnold dan juga Robo yang memang sudah tidak di performa terbaiknya. Namun ya Kerkez dan juga Frimpong belum mencapai level tersebut. Memang masih 5 laga, kita masih perlu waktu untuk beradaptasi untuk mungkin mengeluarkan potensi terbaiknya karena kalau kita lihat Jeremy Frim Jeremy Frimpong bersama Leverkusen sangat sangat baik dan juga Kerkes bersama Bournemouth musim lalu sangat keren mainnya. So mereka perlu sabar manajemen Liverpool untuk kedua pemain tersebut dapat kembali ke format terbaiknya. Kalau kita lihat dari kecenderungan kedua pemain tersebut lebih cenderung lebih menyerang
Makanya si apa sih namanya Anslot menggunakan formasi 4-2-3-1, tidak 4-3-3 seperti pada musim lalu. Dan untuk 4-2-3-1 ini ada yang dikorbankan, yaitu adalah Soboslai yang lebih turun ke belakang mendampingi Ryan Gravenberch ya sebagai double pivot di formasi 4-2-3-1-nya Liverpool ini. Meskipun kalau kita lihat secara di lapangan, karena Liverpool ini all out attack, sangat menyerang, sangat dominan. Ini Soboslai kadang cukup maju juga mainnya, dan yang menjaga kedalaman ini cenderung dari Ryan Gravenberch. Meskipun Ryan Gravenberch juga kadang sering maju kalau kita lihat pada saat Liverpool lawan apa ya kemarin nih yang menang tuh lawan Everton 2-1 lewat asis dari Mo Salah dan juga ya memberikan asis kepada Ugo Ekitike. Menarik ini teman-teman, bagaimana kedua double pivot dari Liverpool ini sangat dynamic, sangat fleksibel, tidak terlalu terpakem dengan posisinya, lebih lebih apa ya, lebih mementingkan role mereka di saat dibutuhkan akan menyerang, ia menyerang saat transisi transisinya cukup baik juga, dan saat bertahan ya lumayan, meskipun ya Liverpool cukup banyak kebobolan ya di musim ini. Total sudah kebobolan berapa gol nih Liverpool musim ini? Ada kebobolan lawan Everton satu, lawan Burnley enggak, Arsenal enggak, Newcastle dua, ini tuh udah kebobolan lima berarti. Di catatan juga ya, apalagi di dua laga awal ini kebobolan dua gol cepat. Feeling saya Jeremy Frimpong dan juga Kerkes mungkin akan kembali diberikan kepercayaan oleh Arne Slot. Meskipun sebelumnya saat lawan Everton, Conor Bradley turun lebih awal, dan di Liga Champions Robo turun lebih awal. Ini memberikan kombinasi persaingan sehat juga mungkin di Liverpool. Tapi sepertinya Frimpong dan Kerkes akan turun sejak menit awal di CDM formasi double pivot. Di sini ada Ryan Gravenberch dan juga Szoboszlai. Kiri Gakpo, kanan salah tergantikan sepertinya posisinya musim ini. Dan Florian Wirtz, apakah akan diturunkan sejak menit awal? Tidak, saya juga masih belum tahu. Kalau misalnya tidak diturunkan sejak menit awal, kemungkinan ini akan diganti ya formasi Liverpool. Saya lebih ke 4-3-3, memasukkan pemain McAllister. McAllister turun pada McAllister, Szoboszlai naik sebagai posisi nomor 10 seperti saat lawan Everton. Dan sang striker kemungkinan Alexander Isak turun ya karena Ekitike kena kartu merah karena selebrasi lawan Southampton, buka baju karena kartu kuning kedua, kartu merah. Jadi Isak kemungkinan akan jadi striker. Sedangkan itu teman-teman di Crystal Palace ini sedang dalam tren yang cukup oke lah. Katanya unbeaten udah hampir 16 match ya di liga, dan kini akan bermain di Selhurst Park di kandangnya sendiri. Punya mentalitas menurut saya yang cukup baik setelah memenangkan FA Cup musim FA Cup lagi FA Cup musim lalu, FA Cup musim lalu, dan juga Community Shield mengalahkan Liverpool juga ada penalti. Sangat baik permainan dari Palace, cukup solid meskipun ya menangnya pun tipis-tipis. Lawan West Ham menang 2-1, dan juga lawan Villa ya agak gede sih 3-0, dan sisanya draw ya, lawan Sunderland draw, lawan Forest draw, lawan Chelsea draw juga. Palace tentunya akan susah, akan menjadi hard rock bagi Liverpool. Liverpool harus melihat bagaimana cara permainan mereka di Community Shield, seperti mulai agresif sejak menit awal, dan tentunya Crystal Palace tidak akan mudah. Duet tiga back di belakangnya cukup solid. Ada Lacroix, lalu juga ada Chris Richards dan juga Mark Gehi yang sempat dirumorkan ke Liverpool. Oh iya, ada satu lagi info lagi teman-teman sebelum kelupaan. Back muda Liverpool Giovanni Leoni yang berdatangkan dari Parma ini katanya cedera ACL. Kemungkinan akan cedera panjang ya, karena ACL itu rata-rata bisa cedera sampai 6 sampai 12 bulan tergantung tingkat keparahannya. Kita belum tahu selama apa, namun akan cedera cukup panjang. So, jadi opsi back Liverpool ini ada Joe Gomez, Van Dijk, Konate, dan juga Rhys Williams ya. Kembali lagi Crystal Palace ini di posisi lini belakang cukup solid ketiga back tersebut. Menurut saya ya, buat level tim mediocre di Liga Inggris, tim yang menjadi kuda hitam, ini lini belakang Crystal Palace cukup dapat diamati
dengan baik, bermain cukup seger juga. Namun ya menurut saya salah satu kehilangan yang cukup besar adalah Ismail Sarr yang cedera dan belum tahu nih apakah bisa main atau tidak lawan Liverpool, dan juga Yeremy Pino pun belum menampilkan performa yang diharapkan menggantikan Eze ya, dan juga menggunakan nomor punggung Eze di Crystal Palace. But ya Crystal Palace akan sangat susah dikalahkan oleh Liverpool, dan Liverpool masih juga diunggulkan untuk memperpanjang rentetan kemenangannya di Premier League. But menurut saya ini sih kemungkinan besar akan sengit lagi, kemungkinan besar. Saya berharapnya draw ataupun kalah Liverpool, karena agar lebih seru ini udah unggul 5 poin Liverpool dari peringkat 2 Arsenal. Ya, singkat cerita singkat saja Liverpool diunggulkan, tapi saya mengharapkan laga akan draw. Lanjut, sini ada Leeds United melawan Bournemouth. Bournemouth juga ini tim yang gila, teman-teman. Kalau kita lihat dari performanya, dari formnya ini, 3 kemenangan, 1 draw, kalah pun hanya lawan Liverpool di match day pertama. Kemarin dipaksa main 0-0 sama Newcastle United yang mengganti formasinya menggunakan formasi 3-5-2 dengan merotasi banyak pemainnya juga, dan Bournemouth terlihat tidak dapat melakukan apa-apa dengan formasi Eddie Howe yang sangat disiplin. Sedangkan itu Leeds, menurut saya ini tim promosi yang jedar-jedar karena apa ya? Match pertama menang, lalu kalah lagi lawan Arsenal dibantai, draw lawan Newcastle, Newcastle seperti biasa draw, kalah lawan Fulham, dan kemarin menang lawan Wolverhampton yang sangat ingin menang, tapi Leeds jauh lebih tangguh. Tentunya pemain yang menjadi catatan adalah Anton Stach, pemain DMF yang sangat kreatif, bisa maju ke depan, memberikan peluang, memberikan umpan-umpan baik tentunya kepada Leeds United, sehingga menang ya kemarin lawan Wolverhampton Wanderers. Ini dua tim yang kemungkinan akan saling duel beri serangan. Ini saya juga tidak menyangka Daniel Farke akan menampilkan sepak bola yang cukup menyerang untuk Leeds United. Teringat masa-masa pada saat zamannya, aduh siapa lagi nama pelatihnya yang orang Argentina, orang Uruguay ini. Ya itulah pokoknya yang high lines, high pressing, sangat menyerang. Namun kalau counter langsung kebobolan. Dan ini dia Bournemouth di bawah Andoni Iraola lagi-lagi menjadi kuda hitam Premier League, ini ada di posisi keempat, teman-teman. Skuad biasa-biasa aja, banyak pemain yang cabut musim panas ini, namun somehow Bournemouth tetap tangguh di Premier League musim ini. Leeds yang sebagai tim promosi tentunya menjadi incaran poin penuh bagi Bournemouth, namun Leeds feeling saya seperti biasa tadi akan dar der dor mainnya, akan tak terduga, bisa jadi menang, bisa jadi kalah banyak. Ini gambling ya, sebenarnya saya punya feeling Leeds lawan Bournemouth ini antara bisa kalah banyak atau Leeds bisa menang, mixed feeling. Tapi ya Bournemouth diunggulkan, Andoni Iraola lagi-lagi menjadi salah satu pelatih menjanjikan. Jika kalau kita lihat performa Bournemouth musim panas ini terus-menerus seperti ini, bukan berarti dia akan melatih tim yang jauh lebih besar ke depannya. Entah itu di Premier League ataupun di liga-liga lainnya ya. Karena potensinya cukup bagus. Dan we'll see. Bournemouth diunggulkan. Langsung saja teman-teman kita ke laga selanjutnya di hari Sabtu. Ini ada Manchester City melawan Burnley. Kyle Walker akan kembali ke Etihad Stadium melawan Manchester City yang masih belum konsisten. Kemarin baru saja draw 2-2 melawan Arsenal lewat late goal dari Gabriel Martinelli, dan City juga sempat kecolongan di awal-awal laga itu, kalah 2-0 lawan Spurs dan juga kalah lawan Brighton di kandangnya Brighton Hove Albion. City tentunya membutuhkan kemenangan melawan Burnley, dan ada kabar buruk, Erling Haaland ini belum dapat bermain, katanya mengalami gangguan, sehingga belum dapat berlatih bersama skuad Manchester City yang ada. Dan kemarin saat melawan Huddersfield ini tidak terlihat ya ada di bench, kemungkinan memang diistirahatkan oleh Pep Guardiola. Apakah nantinya si Erling Haaland ini akan kembali bermain
saat melawan Burnley. Namun kalau kita lihat dari difficulty levelnya, ini mungkin bisa diistirahatkan. Uh, Waktu yang tepat juga untuk Pep Guardiola mengistirahatkan Erling Haaland melawan tim promosi Burnley yang lumayan sudah mengumpulkan 4 poin kemarin dan draw ya kemarin lawan Forest. Forest yang emang masih kurang mainnya. Sini ini akan menjadi tanda tanya kalau misalnya Haaland belum fit, siapa yang akan mengisi posisi nomor 9? Apakah Guardiola akan memainkan false nine, akan mungkin mengisi Foden ataupun mengisi siapa ya di depan? Foden, ada Bernardo Silva. Bernardo Silva kayaknya nggak akan mungkin diisi ke situ. Savinho ataupun Doku. Doku lebih ke sayap, Savinho pun ke sayap. Kemungkinan Foden ya atau Bernardo Silva akan bermain di posisi nomor 9 atau memainkan posisi nomor 9. Ada pemain muda yang bermain kemarin ya saat melawan siapa sih? City itu Huddersfield Town, Mukasa masih muda, pemain akademi juga. Apakah dia akan diberikan kesempatan pertamanya bersama Pep Guardiola di Premier League? Divin Mukasa ini masih 18 tahun, teman-teman. Belum memiliki debut Premier League, masih kosong. Kita lihat di sini datanya dari transfer market. Apakah akan menjadi debut profesional pertamanya melawan Burnley? Debut profesional di Premier League. Ya, kita lihat Manchester City masih diragukan Erling Haaland. Sisanya oke, kemungkinan bek kanan ini akan diisi oleh Kusanov. Tengah Diaz, kiri ya CB-nya Diaz dan juga Gvardiol yang sedikit masuk sebagai CB musim ini, dan di sisi bek kiri dimainkan oleh pemain mudanya Nico O'Reilly. Rodri kembali mengisi posisi nomor 6 didampingi oleh Bernardo Silva dan juga Tierney Reinders di lini tengah. Sayap kemungkinan Doku dan juga Oscar Bob bisa main, dan juga Foden mungkin akan main sebagai false nine ya jika Haaland tidak bermain. Feeling saya sih Haaland akan kembali diistirahatkan karena City memang tidak punya banyak stok striker lagi setelah Omar Marmus juga cedera lutut. Haaland harus dijaga kebugarannya, dan saat melawan Burnley ini waktu yang pas menurut saya untuk diistirahatkan bagi Guardiola. Oke, lanjut saja. Ada Forest melawan Sunderland, tim promosi yang juga dar der dor, mirip sedikit mirip ya seperti Leeds United. Sunderland dan juga Leeds salah satu tim promosi yang memang memiliki spirit yang cukup tinggi di antara top 5 liga musim ini. Tampil cukup baik, sudah meraih 2 kali kemenangan, yaitu lawan West Ham di matchday pertama dan juga Brentford di matchday kedua. Kemarin draw lawan Villa meskipun bermain dengan 10 pemain, dan draw lawan sang juara FA Cup yaitu Crystal Palace melalui penampilan gemilang dari Robin Roofs, dan kemarin pun gemilang juga nih Robin Roofs. Seperti yang pernah saya bahas, kemungkinan kalau misalnya Robin Roofs bermain dengan performa yang sama, yang bagus, bukan tidak mungkin kiper ini akan menjadi kiper utama Belanda di World Cup 2026 kalau Belanda lolos. Tapi kemungkinan besar lolos. Ini jadi lampu merah, menjadi saingan besar, saingan berat bagi Bart Verbruggen, kiper Brighton. Karena memang Brighton tidak terlalu kelihatan cukup baik mainnya musim ini. Robin Loftus di 5 laga awal cukup gemilang mainnya. Punya berapa clean sheet nih? Satu, dua doang sih. Dua clean sheet. Namun ya banyak save terutama saat melawan Palace ya. 9 save kalau nggak salah. 6 save saat melawan Palace. Sedangkan itu Forest teman-teman di bawah pelatih barunya Ange Postecoglou masih kurang, kalah lawan Arsenal 3-0, tersingkir di Carabao Cup 3-2 lawan Swansea, dan juga kalah draw lawan Burnley yang merupakan tim promosi. Tidak dapat berbuat banyak meskipun skuadnya cukup baik, menurut saya cukup oke. Mendatangkan banyak pemain-pemain potensial seperti James McAtee, lalu juga Omari Hutchinson, ada Arnaud Calamuendo, ada Douglas Costa yang dipinjam dari Juventus untuk memperkuat Forest yang tentunya akan bermain di apa sih namanya, Europa League, dan draw juga kemarin ya kalau nggak salah lawan Real Betis. Saya belum lihat detail laganya, cuman ya start Ange Postecoglou ini masih lambat
belum terlalu meyakinkan bagi fans. Banyak fans yang juga masih menginginkan Nuno Espirito Santo untuk tetap berada di klub, namun apa boleh dibuat, uh, berselisih paham dengan sang pemilik Marinakis. So, ini laga yang akan seru. Sunderland masih ngotot tentunya. Dan Reynaldo Madava apakah bisa main atau enggak ya? Soalnya Sunderland kayaknya nggak main deh di EFL Cup. Ya kemungkinan Reynaldo akan tidak main karena akumulasi kartu merah. Sedangkan Nottingham Forest full team hanya Ola Aina yang cedera. Kemungkinan di kiri akan dimainkan Morato yang back tengah akan bermain ataupun Zinchenko ya, Zinchenko kemarin saat lawan Burnley itu main sejak menit awal. Nico Williams di kanan, Zinchenko di kiri. Ya, segitu aja lah yang bisa dibahas. Forest Sunderland saya sih ingatnya Sunderland ya yang menang. Oke lanjut. Wah, ini dia. Ada laga antara Spurs dan juga Wolves di Minggu dini hari, Minggu jam 2 pagi ya ini atau Sabtu malam di Inggrisnya. Spurs teman-teman yang didera badai cedera musim ini. Banyak pemain yang punya cedera cukup panjang seperti James Maddison dan juga Dragusin yang ACL, lalu juga ada Kulusevski yang cedera lutut, lalu juga ada Dominic Solanke, ini cedera ankle dan dua pemain muda ada Kota Takai yang cedera pergelangan kaki dan juga Dan Scarlett cedera selangkangan. Ini mirip kayak cederanya ini ya, Lamine Yamal. Spurs ini tentunya tampil cukup baik di bawah Thomas Frank meskipun banyak cedera, banyak solusi, masih tampil baik. Sekarang posisi ketiga di bawah Liverpool dan juga Arsenal. Di antara tim-tim lainnya underperform seperti City, Chelsea, dan juga United masih underperform. Spurs memanfaatkan peluang meskipun sempat kalah sekali lawan Bournemouth. Bournemouth nggak sih? Iya benar Bournemouth. Lalu juga draw kemarin lawan Brighton and Hove Albion. Dan kini akan melawan Wolves yang performanya musim ini udah kalah terus sudah 5 pertandingan masih kalah dan ini sangat disayangkan ya buat Wolverhampton and Wanderers di saat kemarin peluang terbaiknya untuk bangkit adalah saat melawan Leeds United namun dia malah kalah cukup telak 3-1 dan kini harus melawan tim kuat lagi Tottenham Hotspur. Tidak akan mudah tentunya bagi Wolverhampton Wanderers. Liverpool Spurs mengincar gol yang cukup banyak sepertinya untuk mengamankan ataupun memantapkan posisinya di papan atas. Lolos di zona champion kemungkinan akan menjadi target terbesar Spurs. Agak sulit sepertinya untuk Spurs bersaing di zona juara. Namun bukan tidak mungkin, tapi sepertinya ini target realistis Spurs adalah finish di zona Liga Champions. Dan Wolves tentunya harus meraih kemenangan perdananya. Tidak bisa terus-terusan gini. Kalau mau bertahan di Premier League ya menang. Ya tapi gimana lawannya Spurs? Agak susah. Ya berharap ada kejutan, tapi akan susah juga kalau kita lihat secara realistis. But football is football, apapun bisa terjadi, namun Spurs sangat diunggulkan untuk menang. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada laga antara Aston Villa melawan Fulham. Aston Villa akhirnya mencetak gol pertama. Ini mengambil saran dari saya ya kemarin teman-teman. Kayak Aston Villa ini udah nggak usah menang dulu, ngegolin dulu. Dan kemarin akhirnya mencetak gol teman-teman melalui Matt Cash. Dan meskipun sempat disamakan ya oleh Sunderland lewat Isidore, ini yang menjadi catatan bagi Aston Villa adalah banyak pemain lini tengahnya yang cedera ya. Di sini ada Yuri Tillemans, lalu juga ada Boubacar Kamara dan juga Amadou Onana yang belum dapat dipastikan akan bisa bermain lawan Fulham. Sedangkan Fulham full team, tidak ada pemain yang cedera, tidak ada pemain yang terkena suspension. Di dua laga terakhir memiliki form yang cukup baik, menang melawan Leeds dan juga menang melawan Brentford. Fulham tentunya ingin kembali menang. Tentunya Marco Silva sakit hati, masih sakit hati setelah kalah lawan Chelsea. Setelah gol dari Josh King dianulir. Fulham memiliki performa yang cukup baik. Dan Aston Villa masih belum dapat bermain dengan baik. Kalau misalnya satu atau dua laga lagi lah, mungkin kalau misalnya terus seperti ini draw
draw lah, nggak usah sampai kalah. Sepertinya posisi Unai Emery ini akan sangat dalam posisi yang sangat berbahaya. Dan kalau kita lihat ini uh, pelatih yang tersedia ya, kita lihat coach free transfer di pasar market ini nggak terlalu banyak sebenarnya, kualitasnya tinggi ya untuk Aston Villa dapat kembali bermain. Saya Gareth Southgate, Joachim Low, Xabi Hernandez, Luciano Spalletti, Thiago Motta mungkin bisa menjadi opsi di sini. Nuno Espirito Santo juga yang baru saja dipecat oleh Nottingham Forest. Marco Rose, mantan pelatih dari Leipzig, dan juga Sergio Conceição, mantan pelatih Milan. Erik Ten Hag juga masih bisa, Edin Terzic. Banyak ya sepertinya pelatih-pelatih yang bisa menjadi opsi. Gary O'Neil, mantan pelatih Wolves juga mungkin bisa menjadi opsi bagi Aston Villa. Banyak, banyak, banyak opsinya. Vitor Bruno, mantan pelatih Porto, dan Sean Dyche, mantan pelatih Everton dan juga Burnley waktu itu. Ada beberapa opsi sebenarnya teman-teman bagi Aston Villa, namun itu masih agak jauh. Aston Villa harus dapat kembali menang seenggaknya jika ingin terus berada di level tertinggi. Terus apalagi mereka bermain di Europa League. Apa sekarang pun berada di posisi degradasi, posisi 18, kemenangan harga mati, dan mereka pun akan bermain di Villa Park. Namun Fulham formnya sedang bagus-bagusnya. Marco Silva, tidak banyak skuad yang berubah sebenarnya di bawah Fulham. Berdatangkan dua pemain di akhir, yaitu ada Kevin dari Shakhtar Donetsk dan juga Samu Chukwueze dari Milan, menjadi tambahan penting bagi Fulham musim ini. Oke, kita lihat. Seharusnya Villa bisa menang ya. Tapi ya dari kemarin gitu mulu, Villa nggak menang-menang bro. Oke, selanjutnya teman-teman, sini ada laga antara Newcastle United melawan Arsenal. Di sini Newcastle United lawan Arsenal ini akan main hari Minggu jam 22.30. Newcastle pun menjadi tim yang performanya belum terlalu stabil di Premier League musim ini. Kemarin draw lawan Bournemouth, bermain sangat bertahan, sangat hati-hati, menang lawan Wolves baru sekali pun lawan Wolves doang. Sisanya draw ya, lawan draw 0-0, lalu juga lawan Liverpool tipis 2-3, dan lawan Villa 0-0. Kalau kita lihat di sini Newcastle ini banyak banget laga yang emang tipis-tipis. Draw 0-0, menang 1-0, bermain aman, cenderung bermain aman. Dan Eddie Howe ini mengganti formasinya menjadi awalnya 4-3-3 menjadi 3-4-2-1 ataupun 3-5-2 ataupun 5-3-2, tergantung dari lawan yang dihadapi. Kemungkinan saat melawan Arsenal ini Newcastle akan kembali memainkan formasi antara antara 5 back, 5-3-2 ataupun formasi 4-3-3 false nine. Kenapa? Karena Eddie Howe ini sangat senang bermain dengan sayap ketika melawan tim yang secara dominan ataupun secara di atas kertas unggul di atas Newcastle United. Pemainnya sudah pulih semua kemungkinan. Anthony Elanga, lalu juga Anthony Gordon dan juga Harvey Barnes bisa ditaruh di depan jika formasinya 4-3-3. Jujur saya tidak tahu ini Newcastle akan pakai formasi apa. Tapi kalau kita lihat dari tren dua laga ke belakang ini, bisa jadi Newcastle akan memainkan formasi 3 back lagi. Uh, dan juga di lini belakangnya cukup tebal juga Newcastle United. Posisi yang kemungkinan akan dimainkan sejak menit awal ada Dan Burn dan juga Sven Botman dan juga Malik Thiaw seperti pada saat lawan Bournemouth mungkin akan menjadi pakem utama jika bermain dengan 3 back. Fabian Schär masih belum kelihatan, kemungkinan bisa juga bermain, namun Malik Thiaw bisa jadi akan menjadi laga big match pertamanya di Premier League melawan Arsenal. Arsenal yang kemarin baru saja menang 2-0 lawan Port Vale ya di Carabao Cup. Ini agak mengherankan bagi saya juga karena
di EFL Cup nih Arsenal hampir menurunkan skuad utamanya seperti Saka, lalu juga ada Eze itu turun sejak menit awal dan ya mungkin harga yang harus dibayar oleh Arteta ya segala trofi harus digasak oleh Arsenal dengan skuad yang ada saat ini. Tidak boleh setengah-setengah dan ya harus menang di sini kalau kita lihat nih formasi saat lawan Port Vale pemain inti ini ada Eze, Saka dan juga Saliba ini turun sejak menit awal. Beberapa pemain inti diistirahatkan dan maksud saya diistirahatkan dalam ini turun dari bangku cadangan ya. Seperti ada Zubimendi, lalu juga Declan Rice dan juga Gyökeres tidak turun sejak menit awal. Gabriel Magalhaes pun tidak turun sejak menit awal. Disimpan energinya untuk melawan Newcastle United. Arsenal haus kemenangan, tidak boleh membuang-buang lagi peluang setelah kalah lawan Liverpool dan juga draw lawan Manchester City. Tentunya Arsenal ingin terus kembali menang melawan tim-tim di Premier League. Target juara ini tidak dapat tercapai ya kalau misalnya Arsenal masih terus tidak dapat meraih kemenangan melawan tim-tim papan tengah ataupun tim-tim yang bisa menjadi batu ganjalan buat Arsenal. Odegaard, Madueke katanya cedera lutut, Odegaard masih cedera bahu, dan yang cedera panjang itu Havertz dan Gabjes masih belum dapat join. Kemungkinan di lini tengah ini akan memainkan Zubimendi, Merino, dan juga Declan Rice sejak menit awal. Akan sangat ofensif, akan sangat menyerang Arsenal. Eze akan kembali bermain sepertinya di kiri dengan Gyökeres sebagai striker, Saka kembali di posisi kanan, mengingat Madueke cedera dan Ethan Nwaneri sepertinya tidak akan menjadi peran utama. Di posisi belakang Saliba dan Gabriel akan kembali turunkan sepertinya sejak menit awal dan Timber dan juga Calafiori akan bermain sebagai inverted wingback-nya Arteta. Oke, Arsenal diunggulkan tapi Newcastle raja 0-0. Raja bermain rapih di Premier League musim ini. Apakah Arsenal dapat membongkar Castle dari Newcastle? We'll see. Oke, selanjutnya ini laga terakhir teman-teman di hari Selasa jam 2 pagi atau Senin ya di Inggrisnya antara laga Everton melawan West Ham United yang masih kalah terus. Sempat ada harapan kemarin menang lawan Forest. Kalah lagi lawan Palace kemarin. Sebelumnya kalah lagi lawan Spurs 3-0. Dan Everton ya tampil cukup lumayan di awal musim ini kalau penampilan Jack Grealish kemarin tidak dapat berbuat banyak di tangan Liverpool kalah 2-1. Lalu juga ya pemain-pemain Everton ini cukup baik ada Jack Grealish, ada Kieran Dewsbury Hall, lalu juga Beto Iliman Ndiaye. Everton sangat diunggulkan saat melawan West Ham United. Uh, ya simpel saja lah Everton di stadion baru lagi. Ya udahlah, peluangnya tinggi nih di sini ada 77%. Sekian saja teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya bahas. Ciao. Terima kasih udah menyimak, udah menonton. Goodbye.